Apa sajakah yang termasuk dalam akun terpilih dalam siklus akuisisi dan pembayaran? Dan bagaimana cara menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Juliana Zebua dan rekan saya Sada Ukur Purba akan memaparkan hasil diskusi kami tentang audit yang berhubungan dengan akun-akun lainnya dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Deliana SEAK MSICA dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Langsung saja, kembali saya menjelaskan tujuan umum dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktik auditnya dilakukan verifikasi atas akun-akun terpilih dalam siklus tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang diharapkan memiliki umur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan meliputi 1. Tanah dan pengembangan tanah. Yang kedua, bangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, perabotan dan perkakas. Yang kelima, mobil dan truk. Yang keenam, pengembangan leasehold. Dan yang terakhir adalah konstruksi dalam proses. Alasan mengkhususkan verifikasi aset tetap dibanding dengan aset lancar yaitu yang pertama, biasanya akuisisi aset tetap jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama yang digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua adalah jumlah setiap akuisisi seringkali material. Yang ketiga, dicatat dalam akuntansi selama beberapa tahun. Audit atas peralatan dan akun-akun terkait harus dipisahkan ke dalam kategori berikut. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis, yang kedua memverifikasi akuisisi tahun berjalan, yang ketiga memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan, yang keempat memverifikasi saldo akhir akun aset, yang kelima memverifikasi beban penyusutan, dan yang terakhir adalah memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Kita akan membahasnya satu persatu. Kategori yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis yang dilakukan terhadap salah saji yang mungkin terjadi yang pertama adalah membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya atas salah saji beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah membandingkan akumulasi penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya atas salah saji akumulasi penyusutan yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah membandingkan reparasi dan pemeliharaan, beban peralatan kecil, dan akun-akun serupa dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui pembebanan jumlah yang harus dikapitalisasi terhadap reparasi dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah membandingkan biaya manufaktur kotor yang dibagi dengan beberapa ukuran produksi dengan tahun sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui peralatan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan tetapi belum dihapus oleh pihak keuangan. Kategori yang kedua adalah memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Penting bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan akuisisi aset tetap tahun berjalan dengan tepat, karena memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan.
Dalam melakukan audit terhadap peralatan dan akun-akun terkait, seorang auditor menggunakan tujuan audit sebagai kerangka referensi untuk mengetahui apakah saldo yang disajikan sudah sesuai. Tujuan audit tersebut meliputi yang pertama adalah detail tie-in, yang artinya akuisisi tahun berjalan dalam schedule akuisisi sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya sama dengan buku besar umum. Prosedur pengujiannya yang pertama adalah memfooting schedule akuisisi, yang kedua menelusuri setiap akuisisi ke file induk, yang ketiga menelusuri total ke buku besar umum. Komentar yang dapat diberikan yang pertama adalah memfooting schedule dan menelusuri setiap akuisisi, dan yang kedua adalah merekonsiliasi kenaikan saldo buku besar umum dengan schedule. Yang kedua adalah eksistensi, yang artinya akuisisi tahun berjalan yang ada di dalam daftar memang ada. Prosedur pengujiannya yaitu memeriksa faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang kedua, memeriksa aset secara fisik. Bukanlah hal yang umum untuk memeriksa aset secara fisik, kecuali pengendaliannya lemah dan jumlahnya material. Yang ketiga adalah kelengkapan, yang artinya akuisisi tahun berjalan telah dicatat. Prosedur pengujiannya adalah yang pertama memeriksa faktur vendor yang berhubungan erat dengan akun reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, mereview perjanjian lease dan sewa. Dan tujuan ini merupakan salah satu yang paling penting untuk peralatan atau aset tetap. Yang keempat adalah keakuratan, artinya akuisisi tahun berjalan yang ada di dalam daftar sudah akurat. Prosedur pengujiannya yaitu memeriksa faktur vendor. Luasnya tergantung pada risiko inheren dan efektivitas pengendalian internal. Yang kelima adalah klasifikasi, artinya akuisisi tahun berjalan yang ada di dalam daftar sudah diklasifikasikan secara tepat. Prosedur pengujiannya adalah satu, memeriksa faktur vendor dalam berbagai akun aset tetap. Yang kedua, memeriksa faktur vendor yang berhubungan erat dengan akun reparasi. Dan yang ketiga adalah memeriksa beban sewa dan lease untuk lease yang dapat dikapitalisasi. Tujuannya berkaitan erat dengan pengujian untuk kelengkapan dan keakuratan. Yang keenam adalah cut-off, yang artinya akuisisi tahun berjalan sudah dicatat pada periode yang benar. Prosedur pengujiannya yaitu mereview transaksi yang mendekati tanggal neraca pada periode yang benar. Biasanya dilakukan sebagai pengujian cut-off utang usaha. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban. Klien memiliki hak atas akuisisi tahun berjalan. Prosedur pengujiannya adalah memeriksa faktur vendor, memeriksa aset yang dimiliki atau lease, dan memeriksa kontrak pembelian atau lease serta tagihan pajak. Kategori yang ketiga adalah memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Pengujian detail tie-in atau schedule yang mencatat pelepasan sangat diperlukan. Memfooting schedule, menelusuri total pada schedule ke pelepasan yang tercatat dalam buku besar umum, serta menelusuri biaya dan akumulasi penyusutan pelepasan ke file induk properti sangat penting dilakukan. Karena kegagalan atau kelalaian dalam pencatatan pelepasan atau pembuangan aset tetap yang tidak digunakan lagi di dalam kegiatan bisnis akan sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap laporan keuangan. Prosedur yang sering digunakan untuk memverifikasi pelepasan yaitu yang pertama, mereview apakah aset baru yang diakuisisi menggantikan aset yang ada. Yang kedua adalah menganalisis keuntungan dan kerugian atas pelepasan. Yang ketiga adalah mereview modifikasi pabrik dan perubahan unit produk, pajak, dan asuransi. Yang terakhir adalah melakukan tanya jawab kepada pihak manajemen dan personil produksi mengenai pelepasan aset tetap yang digunakan. Kategori yang keempat adalah memverifikasi saldo akhir akun aset. Tujuan auditor mengaudit saldo akhir akun aset adalah yang pertama, eksistensi, yang artinya semua aset tetap tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca. Yang kedua adalah kelengkapan.
yang artinya semua aset tetap telah dicatat dengan lengkap. Kategori yang kelima adalah memverifikasi beban penyusutan. Tujuan audit yang berkaitan dengan beban penyusutan adalah keakuratan. Auditor harus mempertimbangkan aspek berikut dalam memverifikasi beban penyusutan. Yang pertama adalah umur manfaat akuisisi periode berjalan. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, estimasi nilai sisa. Dan yang terakhir adalah kebijakan penyusutan aset tetap dalam tahun akuisisi dan disposisi. Kategori yang terakhir adalah memverifikasi saldo akumulasi penyusutan. Tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akhir akumulasi penyusutan adalah yang pertama, akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Yang kedua adalah akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Akun lainnya yang kedua adalah audit atas beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan, dan aset tidak berwujud adalah aset yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga tahunan. Hal itu termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, hak paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, hak cipta, dan beban yang ditangguhkan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satunya, yaitu asuransi dibayar di muka untuk mewakili audit atas beban dibayar di muka. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi. Dan yang terakhir adalah pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku. Hal ini meliputi yang pertama, informasi tentang polis, termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Yang kedua, saldo awal asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, pembayaran premi polis. Yang keempat, jumlah yang dikenakan ke beban asuransi. Dan yang terakhir, saldo akhir asuransi dibayar di muka. Prosedur analitis untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada schedule asuransi yang diperoleh dengan schedule tahun sebelumnya. Yang keempat adalah membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama tahun berjalan sebagai pengujian terhadap kesalahan. Yang terakhir adalah mereview cakupan asuransi yang tercantum pada schedule asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang dan asuransi menyangkut kememadaian cakupan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada rekan saya Sada Ukur Purba. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu materi mengenai audit kewajiban akrual. Kewajiban akrual merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Nah, dapat kita lihat sebagai contohnya seperti manfaat sewa properti yang diakrualkan selama tahun bersangkutan. Karena itu, pada tanggal neraca, bagian tertentu dari total biaya sewa yang telah dibayarkan harus diakrualkan. Nah, ada pun beberapa kewajiban yang sama, yaitu yang pertama gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, bunga akrual. Baik, saya lanjutkan. Verifikasi beban akrual bervariasi tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi oleh klien. Bagi sebagian besar audit akrual hanya memerlukan waktu audit yang sedikit. Nah,
Bagi sebagian besar audit, akrual hanya memerlukan waktu audit yang sedikit. Akan tetapi, untuk akun yang bersifat material memerlukan upaya audit yang cukup banyak. Nah, misalnya dapat kita lihat contohnya pada akun-akun tertentu, ya seperti pajak penghasilan akrual, biaya garansi, biaya pensiun, seringkali bersifat material yang dimana ini membutuhkan upaya audit yang cukup banyak. Mengaudit pajak properti akrual. Nah, dari gambar ini dapat kita melihat ilustrasi akun-akun yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengakrualkan pajak properti. Nah, yang di sini akan menunjukkan hubungan antara pajak properti akrual serta siklus akuisisi dan pembayaran melalui pendebitan akun kewajiban. Karena sumber debit adalah jurnal pengeluaran kas, pembayaran pajak properti harus sudah diuji, dan sebagian oleh pengujian atas transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Mengaudit pajak properti akrual mempunyai ada dua hal yang penting. Yang pertama, properti yang ada pada schedule akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Kelalaian untuk mencantumkan properti di mana pajak harus diakrualkan akan menyatakan terlalu rendah kewajiban pajak properti atau kelengkapannya. Sebagai contohnya, salah saji yang material dapat terjadi jika pajak properti belum dibayarkan hingga tanggal neraca dan tidak dimasukkan sebagai pajak properti akrual. Yang kedua, pajak properti akrual telah dicatat secara akurat. Auditor memperhatikan perlakuan yang konsisten terhadap akrual dari tahun ke tahun. Langkah auditor dalam memverifikasi pajak properti akrual. Yang pertama, memperoleh skedul pembayaran pajak properti klien dan membandingkannya setiap pembayaran dengan skedul tahun sebelumnya untuk menentukan apakah semua pembayaran telah dicantumkan dalam skedul yang disiapkan oleh klien. Yang kedua, memeriksa skedul aset tetap yang dimana juga mempengaruhi akrual pajak. Nah, yang dimana semua properti itu dipengaruhi oleh regulasi pajak properti lokal, yang dimana harus dicantumkan dalam skedul, meskipun pembayaran pajak pertama belum dilakukan. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan pajak properti atas setiap properti yang digunakan oleh akrual untuk mengestimasi akrual. Nah, dapat kita lihat pada beberapa contoh seperti total yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan dan dikirimkan kepada klien sehingga ada bukti pembayaran pajak. Nah, dari bukti tersebut dapat dilakukan verifikasi jumlah dengan membandingkannya dengan yang ada di dalam schedule. Yang keempat, auditor memverifikasi pajak properti akrual dengan menghitung kembali pajak tahun berjalan. Yang kelima, selanjutnya auditor menguji klasifikasi yang benar dengan mengevaluasi apakah jumlah yang benar telah dibebankan pada setiap akun dengan benar juga. Baik, materi selanjutnya adalah audit akun laba dan beban. Nah, di dalam audit akun laba dan beban, yang dimana auditor harus menyadari sebenarnya bahwa semakin banyak pengguna laporan keuangan yang semakin bergantung pada laporan laba rugi dibandingkan dengan neraca untuk membuat sebuah keputusan. Nah, misalnya pada investor ekuitas, kreditor jangka panjang, representatif serikat kerja, dan bahkan kreditor panjang jangka pendek lebih memperhatikan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba ketimbang biaya historis atau nilai buku setiap aset. Nah, dalam ini ada dua konsep. Yang pertama, dua konsep berikut dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Nah, ada dua konsep berikut dalam audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi.
Nah, yang pertama, penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit atas akun laba dan beban berkaitan langsung dengan neraca, bukan merupakan bagian terpisah dari proses audit. Salah saji akun laporan laba rugi hampir selalu mempengaruhi akun neraca, dan sebaliknya juga. Bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah: yang pertama, prosedur analitis; yang kedua, pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi; yang ketiga, pengujian atas rincian saldo. Nah, yang dimana pada bagian ini, akun yang paling ditekankan adalah pada akun laba dan beban, yang dimana berkaitan langsung dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Akan tetapi, di mana konsepnya itu sama dan dapat ditetapkan pada akun laporan laba rugi di semua siklus lainnya. Prosedur analitis untuk akun laba dan beban. Nah, prosedur analitis harus dianggap sebagai bagian dari pengujian atas kewajaran penyajian baik akun neraca maupun laporan laba rugi. Nah, pada tabel yang tersedia ini dapat kita melihat yang dimana menunjukkan prosedur analitis dan salah saji yang mungkin dapat terungkap dalam audit atas akun laba dan beban. Nah, seperti data pada tabel ini dapat kita lihat, yang pertama, membandingkan setiap beban dengan tahun sebelumnya. Nah, dengan melakukan prosedur analitis ini, kita dapat mengungkap lebih saja atau kurang saja saldo akun beban. Begitu juga pada nomor 2, itu membandingkan setiap saldo aset dan kewajiban dengan tahun sebelumnya. Dapat mengungkap lebih saji atau kurang saji akun neraca yang juga akan mempengaruhi akun laporan laba rugi. Yang ketiga, membandingkan setiap beban dengan yang dianggarkan. Itu bisa saja mengungkap salah saji beban dan akun neraca yang berhubungan. Yang keempat, membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya, yang dimana dapat mengungkap salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Yang kelima, membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Nah, pada nomor 5 ini dapat mengungkapkan salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Nah, yang keenam, membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun sebelumnya, yang dimana dapat mengungkap salah saji beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Yang nomor 7, membandingkan beban komisi yang dibagi dengan penjualan dengan tahun sebelumnya. Itu dapat mengungkap salah saji beban komisi dan komisi akrual. Yang ke-8 yaitu membandingkan setiap beban manufaktur yang dibagi dengan total beban manufaktur dengan tahun sebelumnya, yang dimana dapat mengungkap salah saji setiap beban manufaktur dan akun neraca yang berhubungan. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, pengujian, pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Nah, misalnya, seorang auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam satu perusahaan sudah berjalan dengan baik, dan semua bukti-bukti telah mendapatkan kelayakan, dan dalam transaksi sudah membuat jurnal akuisisi dan telah dicatat secara akurat dan sudah diklasifikasikan dengan baik dan dengan pencatatan yang tepat waktu. Dengan hal ini dilakukan, maka seorang auditor dapat memperoleh bukti mengenai kebenaran setiap akun neraca seperti utang usaha dan aset tetap lainnya. Yang kedua, sarana yang paling penting untuk memverifikasi laporan laba rugi pada setiap siklus transaksi adalah memahami pengendalian internal
dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, misalnya jika seorang auditor mau menyimpulkan bahwa sudah melakukan pengujian yang memadai bahwa risiko pengendalian dapat dinilai secara layak, yaitu sebagai rendah untuk transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, satu-satunya verifikasi tambahan yang dapat diberikan atas laporan laba rugi tersebut yaitu seperti utilitas, iklan, dan pembelian akan dilakukan melalui pelaksanaan prosedur, analitis, dan pengujian pisah batas. Nah, akan tetapi akun laba dan beban tertentu sama sekali tidak diverifikasi oleh penguji pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi, yang dimana sementara yang lainnya harus diuji lebih ekstensif. Pengujian atas rincian saldo analisis beban. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memberikan hasil yang memuaskan. Umumnya auditor membatasi analisis beban pada akun tersebut dengan kemungkinan adanya salah satu uji material yang tinggi. Sebagai contoh, auditor seringkali menganalisis. Yang pertama, akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi properti, pabrik, dan peralatan. 2. Beban sewa dan les guna, yaitu menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi les. 3. Beban hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban kontingen yang potensial, perselisihan, tindak ilegal, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Nah, lanjutannya, auditor seringkali menganalisis transaksi akun beban sebagai bagian dari bagian verifikasi aset terkait. Sebagai contoh, sudah umum bagi auditor untuk menganalisis reparasi dan pemeliharaan sebagai bagian dari memverifikasi aset tetap dan beban asuransi sebagai bagian dari pengujian asuransi dibayar di muka. Pengujian atas rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun beban berasal dari alokasi atau allocation, data akuntansi, dan bukan dari transaksi diskret. Nah, beban-beban semacam ini termasuk ke dalam penyusutan, depresi dan amortisasi, hak cipta, serta biaya katalog. Alokasi overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan merupakan contoh jenis alokasi lainnya yang mempengaruhi beban. Jenis alokasi lainnya yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan akan lebih muncul karena umur aset yang lebih singkat belum jatuh tempo pada tanggal neraca. Dalam mengaudit alokasi pengeluaran, seperti asuransi dibayar di muka dan overhead manufaktur, dua pertimbangan yang paling penting adalah mengacu pada standar akuntansi dan konsistensi dengan periode sebelumnya. Dua prosedur audit yang paling penting untuk mengaudit alokasi adalah pengujian atas kelayakan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan perhitungan ulang hasil klien. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan mengembalikannya kepada moderator.